Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM skala mikro 2 minggu, mulai 2 Juni hingga 5 Juli. Itu dilakukan karena penyebaran COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat setiap harinya. Pembatasan kegiatan akan diterapkan secara ketat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro kembali diperpanjang mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Itu dilakukan untuk mengendalikan laju penularan COVID-19 di tanah air. Bahkan pemerintah memperketat aturan PPKM skala mikro. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN Airlangga Hartarto mengungkapkan kegiatan di sektor esensial seperti pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional hingga kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan jam operasional, kapasitas dan protokol kesehatan yang lebih ketat. Yaitu yang pertama bahwa kegiatan perkantoran atau tempat kerja ini baik oleh KL, sudah ada surat edaran daripada Menteri PAN, demikian pula untuk pengaturan BUMN dan BUMD, ini di zona merah, ini work from home-nya 75%. Jadi pekerja di rumah 75%, sedangkan di zona non-merah itu 50-50. Dengan penerapan prokes yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran, jadi work from home-nya kalau bisa bergiliran agar tidak ada yang melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain. Dan ini tentunya akan diatur lebih lanjut baik oleh KL maupun pemerintah daerah. Kemudian kegiatan belajar mengajar, ini dilakukan kembali secara daring untuk di zona merah dan zona lainnya tentu mengikuti pengaturan dari Kemendikbudristek yang sudah ada, dan dari aturan yang sudah ada memang zona merah itu sudah dilakukan secara daring mengikuti PPKM. Kemudian kegiatan ibadah, baik itu tempat ibadah, masjid, mushola, gereja, pura, tempat ibadah lainnya, untuk zona merah sesuai dengan surat edaran daripada Menteri Agama, ini ditiadakan sementara sampai dengan dinyatakan aman. Nah, khusus terkait dengan kegiatan keagamaan untuk Hari Raya Idul Adha akan dikeluarkan SE tersendiri, surat edaran tersendiri yang mengatur tentang kegiatan termasuk penyembelihan hewan kurban maupun pembagiannya. Dan ini diatur dengan prokes dan Menteri Agama akan mengeluarkan surat edaran khusus untuk itu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan aparat kepolisian bakal menindak tegas pihak yang melanggar aturan pembatasan atau pengurangan kegiatan masyarakat di zona merah COVID-19. Ia mengimbau kepada pusat perbelanjaan, restoran ataupun tempat lainnya yang kerap dikunjungi masyarakat untuk disiplin terkait dengan jam operasional yang sudah ditentukan. Apabila melanggar, sanksi tegas akan diberikan. Terkait dengan penegakan aturan ataupun penegakan hukum, di wilayah-wilayah yang telah ditentukan adanya pembatasan, ini akan kita perkuat. Wilayah-wilayah yang melebihi jam operasional, kita lakukan penutupan, termasuk tentunya terhadap yang melanggar akan kita terapkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah dilaksanakan. Harapan kita ini betul-betul bisa dilaksanakan, dan himbauan kami untuk wilayah-wilayah yang menjadi zona merah ini juga perlu disosialisasikan sehingga kemudian masyarakat tahu zona merah itu mana saja. Ini mungkin rekan-rekan dari pemerintah daerah perlu mengumumkan sehingga kemudian kita sama-sama bisa saling menjaga wilayah zona merah yang kemudian harus melakukan kegiatan-kegiatan yang memang ada aturan-aturan pembatasan sebagaimana yang diatur di dalam instruksi PPKM Mikro terkait dengan zona merah dan zona oranye. Beberapa pengetatan PPKM skala mikro diberlakukan di sejumlah wilayah zona merah. Kegiatan perkantoran atau tempat kerja, 75% bekerja dari rumah atau work from home dan 25% bekerja dari kantor untuk wilayah zona merah. Kemudian pemerintah juga menekankan bahwa kegiatan belajar mengajar bagi sekolah di zona merah untuk dilakukan secara online. Sementara untuk zona lainnya mengikuti aturan dari Kemendikbudristek, untuk pusat perbelanjaan atau mal hanya dibolehkan makan di tempat atau dine-in maksimal 25% dari kapasitas.
Selain itu, pemerintah juga untuk sementara mengimbau agar tempat ibadah di zona merah tidak menyelenggarakan kegiatan keagamaan sampai dinyatakan aman. Berikutnya, pemerintah juga melarang kegiatan seni budaya, sosial, dan kemasyarakatan. Untuk lokasi seni budaya yang berpotensi menimbulkan keramaian dan kerumunan di zona merah akan ditutup sampai kondisi aman. Tim Liputan, Berita 1.